Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Armor Terkutuk part yang ke-6. Di part sebelumnya, Zhang Bao, Well, dan Lancelot berhasil mengalahkan gengnya Raja Baiki. Dan di part kali ini, Zhang Bao dan Well akan pergi ke Kastil Kingfisher bersama Elena untuk menyelamatkan Uskup Agung. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Terakhir kali, Zhang Bao dan Lancelot berhasil mengalahkan gengnya Raja Baiki. Di sini, Well senang karena sudah berhasil meraih kemenangan. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kondisi Raja Clarent yang tiba-tiba berubah menjadi kecil. Zhang Bao menjelaskan kalau hal ini bisa terjadi karena sebelumnya Raja Clarent bergabung dengan objek asing menggunakan ki jahat. Dan saat energi ki tersebut habis, Raja Clarent pun kembali ke ukuran aslinya. Di sisi lain, Raja Baiki masih hidup. Dia bersiap untuk melanjutkan ronde berikutnya. Tiba-tiba, pasukan bala bantuan umat manusia sudah datang. "Pasukan? Kenapa banyak sekali?" teriak Well. "Halo Tuan Putri," teriak Karl. Ternyata Karl membawa banyak bala bantuan untuk membantu Zhang Bao dan Putri Well. "Perkenalannya nanti saja. Ayo kita habisi mereka dulu," ucap seorang kesatria cewek. "Hati-hati, mereka kuat loh," ucap Zhang Bao. "Jangan meremehkanku. Sebelumnya aku sudah pernah mengalahkan salah satu dari 11 Raja Armor Terkutuk seperti mereka," tegas cewek ini. Nggak pakai lama, cewek ini dan pasukannya langsung mengepung Raja Baiki. "Maju sini kau manusia lemah," bentak Raja Baiki. Tiba-tiba Raja Ulen datang menghentikan pertikaian ini. "Tiba-tiba menghilang, dan kenapa kau baru muncul sekarang?" ujar Raja Baiki dengan kesal. Raja Ulen pun menyuruh mereka untuk mundur. "Enak saja mundur, harga diriku mau ditaruh di mana?" bentak Raja Baiki. "Ini perintah langsung dari Iblis Mata Empat. Beliau ingin kita menyusun kembali rencananya," tegas Raja Ulen. "Lagian kita juga bisa membantai mereka semua jika energi ki milik kita udah pulih," imbuh Raja Ulen dengan santai. Raja Baiki pun setuju untuk mundur. Sebelum pergi, dia mengucapkan kata-kata khas seorang villain kalau kalah. "Kemenangan kalian tidak akan berlangsung lama. Tunggu saja pembalasanku," teriaknya. "Sialan, ternyata mereka bisa terbang ya," ucap Will. Nggak pakai lama, Karl langsung minta maaf ke Putri Well karena datang telat. Soalnya dia mengejar bunga tulip hitam terlalu jauh. Dan setelah itu, Karl pun bertemu dengan mereka. Dia menjelaskan kalau pasukan ini datang untuk membantu setelah mendengar kalau kelompok mereka sedang melawan Raja Armor Terkutuk. Cewek ini pun langsung memberikan salam hormat ke Will. Dia memperkenalkan kalau namanya adalah Elena, seorang ksatria maiden dari kerajaan Kabin. Will menyadari kalau pasukan yang dibawa Elena tidak hanya berasal dari kerajaan Kabin. Elena membenarkannya. Pasukan ini adalah pasukan koalisi dari kerajaan Gaul dan kerajaan Benwick. Koalisi ini terbentuk karena mendengar suara keajaiban. Dengan kekuatannya, Uskup Agung mengirim pesan suara keajaiban ini ke seluruh penjuru dunia. Bahkan Kratos dari God of War pun mendengarnya. Zhang Bao merasa kalau kekuatan yang digunakan Uskup Agung itu termasuk teknik ki. "Kok aku nggak dengar pesan itu?" ucap Will dengan polos. Elena pun memberitahu Will apa isi pesannya, yaitu Uskup Agung sudah menemukan cara untuk mengalahkan Iblis Mata Empat. Tapi posisi Uskup Agung sekarang sedang terperangkap di Kastil Kingfisher.
pasukan koalisi terbentuk untuk menyelamatkan si Uskup Agung. Selama perjalanan, mereka selalu dihadang oleh pasukan armor terkutuk. Setelah pertarungan sengit, pasukan koalisi berhasil mengalahkan salah satu raja armor terkutuk, yaitu Raja Max. Tapi akibat pertempuran itu, pihak koalisi mengalami kerugian yang sangat parah. Oleh karena itu, pasukan koalisi sekarang sedang mengumpulkan tenaga tambahan untuk membantu menyelamatkan Uskup Agung. Tanpa basa-basi, Elena mengajak Zhang Bao dan Will untuk bergabung dengannya dan pergi ke kastil Kingfisher. Will pun bertanya pendapat Zhang Bao. Zhang Bao berpikir kalau di sana pasti ada orang-orang kuat yang bisa ia serap energi Qi-nya. Dan dengan bertemu Uskup Agung, mungkin akan menguntungkannya. Ditambah Uskup Agung juga tahu cara mengalahkan iblis si mata 4. Nggak pakai lama, Zhang Bao pun setuju untuk ikut Elena pergi ke kastil Kingfisher. Tapi sebelum berangkat, mereka mengadakan pesta kemenangan sekaligus merayakan kembalinya kesatria pertama Lancelot. "Kenapa dengannya?" tanya Lancelot. "Dia melakukan teknik pernafasan sebagai gantinya makan," jawab Will. "Enak banget bisa kenyang hanya dengan bernafas," ucap Lancelot. Dia pun mendekat dan berniat memberikan makanan ke Zhang Bao. Dan pluak! Tamparan Lancelot membuat helm Zhang Bao lepas. "Lah kok kosong?" ucap Lancelot. "Sebenarnya Raja Zhang Bao itu armor terkutuk," terang Will. Tiba-tiba Lancelot merasa kalau kesadarannya mulai menghilang. Kesadaran Lancelot pun berpindah ke aula Camelot. Ada tamu. "Tumben banget ada tamu," ucap Vivian. Nggak pakai lama, Vivian langsung menggoda Lancelot. Meskipun bukan yang pertama, tapi Lancelot pantas untuk menjadi yang kedua. "Halo, aku Zhang Bao. Ini adalah penampilan asliku. Sedangkan cewek ini namanya Vivian. Dia adalah penunggu di tempat ini," terang Zhang Bao. "Penunggu gundulmu? Kau pikir aku ini kuntilanak?" ujar Vivian dengan kesal. Zhang Bao menjelaskan kalau tempat ini bernama Aula Camelot, berasal dari pedang Excalibur. Lancelot pun yakin kalau yang ada di sini hanya kesadarannya saja. Di luar sana, Lancelot menjadi linglung kayak Zhang Bao. Di sisi Lancelot, dia semakin yakin kalau Zhang Bao itu beneran armor terkutuk. Dia sudah tahu kalau dirimu itu armor terkutuk. Bersiaplah untuk diajar, bisik Vivian. "Aku sudah memutuskan untuk mengikutimu. Mau kau itu armor terkutuk sekalipun gak masalah. Selama tujuanmu adalah membunuh si iblis mata 4, aku akan mematuhi perintahmu," ucap Lancelot dengan tegas. "Kalau gitu lepas baju dan berdiri dengan tanganmu," ujar Zhang Bao. "Ternyata kau benar-benar brengsek ya," ujar Lancelot. Vivian yang melihat itu cuma bisa tertawa. Setelah menyerap energi Qi yang lumayan besar, teknik tingkat 10 Exploding Fairy Heaven berhasil ditingkatkan. Ditambah Qi milik Lancelot, teknik serangan gelombang udara bisa digunakan. Tapi kemampuan ini hanya bisa digunakan saat 1 lawan 1. Jadikan teknik ini sebagai kartu truf saat bertarung, terang Vivian. Zhang Bao pun mulai memahami teknik-teknik yang dia gunakan sebelumnya. Kesatria sejati lebih mengandalkan teknik pedang ketimbang jurus-jurus aneh itu, ucap Lancelot. Di luar, Lancelot terus makan tanpa berhenti. Makanya Lancelot muntah-muntah kayak gini. Vivian pun berniat mengembalikan mereka berdua ke dunia luar. Tak lupa dia berpesan supaya membawa pria tampan lebih banyak lagi ke Zhang Bao. Vivian juga membenarkan perkataan Lancelot untuk tidak bergantung kepada teknik Qi. Vivian akan memberitahu alasannya kalau Zhang Bao cemburu dengannya. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali ke dunia luar. Beberapa hari kemudian,
Elena sudah membawa Zhang Bao dan Well ke perkemahan pasukan koalisi. Dan beginilah kondisi perkemahannya. Ternyata perkemahannya lumayan besar. Di sini berkumpul para prajurit sisa-sisa dari 20 negara. Di sana juga banyak mayat-mayat dari monster armor terkutuk. Terus benda ini adalah sisa-sisa terakhir dari Raja Max yang berhasil mereka kalahkan. Dan itulah kastil Kingfisher. Cahaya yang ada di tengah itu merupakan cahaya yang berasal dari Uskup Agung. Zhang Bao menyadari kalau cahaya itu adalah perwujudan dari energi Qi. Tempatnya dekat, kenapa nggak masuk aja? Ucap Zhang Bao dari belakang. Elena menjelaskan kalau ada beberapa masalah. Dia pun langsung mengajak Zhang Bao ke campnya. Di camp depan hanya bisa dimasuki oleh pemimpin dan bawahannya, tapi dilarang membawa senjata. Zhang Bao pun memasrahkan Excalibur-nya kepada Lancelot. Singkat cerita, bersama dengan Elena, Well dan Zhang Bao sudah berdiri di sebuah bangunan bekas gedung rapat di kastil Kingfisher. Ternyata di dalam sana sedang terjadi keributan. Elena bilang kalau hal seperti ini sudah biasa terjadi di tempat ini. Dia juga menjelaskan kalau orang yang pertama memasuki kastil Kingfisher dan menyelamatkan Uskup Agung akan diangkat menjadi raja yang sesungguhnya. Karena inilah mereka berebut untuk menjadi siapa yang pertama kali masuk kastil. Diam kalian orang-orang rendahan, yang pantas memasuki kastil itu adalah aku, Raja Lin, teriak seorang ksatria dengan penampilan mirip preman ini. Lalu dia menunjuk ke arah Well dan Zhang Bao untuk jangan sembarangan masuk ke tempat ini. Helena pun langsung memperkenalkan Well dan Zhang Bao. Dia bilang kalau mereka berdua di sini untuk bergabung dengan koalisi. Dengan arogan, Raja Lin bilang kalau dia tidak butuh bantuan dari putri yang berasal dari kerajaan yang sudah runtuh. Apalagi Well itu seorang perempuan. Raja Lin tidak suka ksatria perempuan, sehingga dia memandang rendah Well. Kenapa kau begitu sombong, preman kampung? Apa di kampungmu kau tidak diajari sopan santun? Ucap Zhang Bao. Raja Lin yang emosi karena dikatain preman kampung langsung mencoba menyerang Zhang Bao. Tapi dengan santai Zhang Bao bisa mengatasinya. Tanpa basa-basi, Raja Lin langsung mengajak Zhang Bao duel pedang. Kok dia bawa pedang? Peraturannya kan nggak boleh bawa senjata, ucap Will. Aturan dibuat oleh mereka yang kuat. Jika kau menang, gabunglah ke koalisi. Kalau kalah, enyahlah dari sini, teriak Raja Lin sambil menyerang bersama bawahannya. Jumlah kelompoknya Raja Lin yang banyak membuat Will cukup panik. Di sisi lain, Raja Lin memulai duelnya dengan Zhang Bao. Tapi Zhang Bao merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan dawas, Zhang Bao pun berhasil dijatuhkan dengan sangat mudah. Berani sekali sampah lemah sepertimu memanggilku preman kampung. Enyahlah dari sini, tegas Raja Lin. Zhang Bao menjelaskan ke Well kalau setelah mencapai kultivasi level 10, dirinya sedang berada di tahap promosi. Selama proses promosi berlangsung, dirinya tidak bisa menggunakan energi Qi miliknya. Kemudian Raja Lin menyuruh Well untuk melepaskan armornya. Soalnya perempuan itu cocoknya jadi babu. Well pun merasa jijik. Tidak disangka ternyata ada makhluk yang sangat menjijikkan melebihi monster armor terkutuk. Meskipun Zhang Bao tidak bisa menggunakan Qi miliknya, tapi dia masih bisa mengendalikan Qi orang lain. Dan alhasil, dengan mudah Zhang Bao membuat kepala Raja Lin jadi botak. Halo Raja Botak, ejek Zhang Bao. Mati kau, bentak Raja Lin sambil bersiap menebas Zhang Bao. Tiba-tiba Elena datang menghentikan Raja Lin. Ternyata ada sesosok pria yang datang. Orang ini dikawal oleh 4 ksatria maiden perempuan. Dialah ksatria suci Galahad. Apa yang sedang kalian ributkan? Tanya Galahad. Ksatria di sana bilang
kalau mereka sedang mencari tahu siapa yang pantas untuk masuk pertama kali ke kastil Kingfisher. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dari semua raja yang ada di sana, hanya Galahadlah yang memenuhi kualifikasi tersebut. Bahkan Raja Len adalah raja bawahan Galahad. Tapi Raja Len mengaku kalau dia tunduk sama ayah Galahad, bukan Galahadnya. "Jaga omonganmu di hadapan Raja Galahad, Raja Len," ucap seorang Ksatria Medan bawahan Galahad. Raja Len menegaskan kalau dirinya juga punya kualifikasi yang sama untuk masuk pertama kali ke dalam kastil Kingfisher. Galahad pun melepaskan helmnya. "Bagaimana kalau kau menyerah saja?" tegas Galahad. Dan dawas, dia mengeluarkan aura haki yang mampu membuat para raja dan ksatria di depannya ini tertekan. Will merasa kalau tiba-tiba gravitasi di tempat itu meningkat. Raja Len pun juga merasakannya. Tak lama kemudian, tekanan berat tersebut akhirnya berhenti. Para raja bawahan di sana pun setuju untuk membiarkan Galahad masuk ke kastil duluan. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di depan kastil Kingfisher. Tapi di sana tidak terlihat tanda-tanda dari pasukan monster armor terkutuk. Tiba-tiba ada seorang ksatria yang menyuruh Will berhenti. Kalau tidak, Will akan bernasib sama seperti mayat gosong itu. Dulu dia mengendap-endap mau masuk ke kastil, tapi petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan membuatnya gosong seperti itu. Lewat suara keajaiban, ini adalah ujian untuk raja yang sesungguhnya. Petir ini merupakan ujian tersulit dalam sejarah untuk menjadi seorang raja yang sesungguhnya. Seorang ksatria suci seharusnya tidak takut menghadapi ujian ini. Gak pakai lama, Galahad, Helena, dan ketiga ksatria maiden lain langsung melepas armor mereka. Para ksatria di belakang iri dengan bentuk tubuh Galahad. Sedangkan Will berpikir kalau tubuh asli Zhang Bao lebih berotot ketimbang Galahad. Lalu Galahad dan keempat pengawalnya berjalan melewati jembatan. Dan petir besar mulai menyerang mereka berlima. Pak tua ini menyuruh yang lain untuk segera menjauh. Soalnya mereka juga bisa terkena dampak dari petir ini. Di sisi lain, Helena menyadari kalau petir ini tidak normal. Will pun juga merasa kalau ada yang aneh dengan petir itu. Sontak Zhang Bao langsung berlari untuk membantu Galahad dan para pengawalnya. Di depan, si Galahad sedang berusaha menahan petir ini. "Cepat lari, aku akan menahannya," ucap Zhang Bao. Helena pun mengucapkan terima kasih pada Zhang Bao karena sudah menolong mereka. "Apa yang terjadi dengan Galahad? Sepertinya ada yang aneh," tanya Zhang Bao. Helena tidak menjawab pertanyaan Zhang Bao dan menghampiri Raja Len. Raja Len bilang kalau ini adalah kehendak surga yang memihak dirinya. Raja Len berniat menghancurkan jembatan dan menjatuhkan Galahad sehingga dia menjadi satu-satunya kandidat untuk menjadi raja yang sesungguhnya. Dan benar, Raja Len tanpa ragu menghancurkan jembatannya. Akibat serangan tersebut, Galahad dan Zhang Bao jatuh ke jurang. "Matilah dengan tenang, aku akan menggantikan posisimu sebagai raja yang sesungguhnya," ujar Raja Len dari atas. Di bawah jurang, mereka berdua beruntung karena masih bisa selamat. "Hei, kau kan yang terkuat di antara orang-orang itu. Tapi setelah kena petir, kenapa kau malah nangis?" tanya Zhang Bao. Melihat ekspresi lucu dari Galahad, Zhang Bao pun mengejek dan menyebutnya kucing penakut. Sontak Galahad langsung gak terima dan berubah ke mode serius. Dia mengeluarkan aura haki untuk menekan Zhang Bao. Tapi Zhang Bao sama sekali tidak terintimidasi. "Kenapa serangan aura hakiku nggak mempan?" ucap Galahad yang keheranan. Zhang Bao bilang kalau aura intimidasi seperti itu tidak akan mempan baginya.
Lalu Galahad berniat menghajar Zhang Bao dengan kekuatan ototnya. Dan dawas! Zhang Bao memukul Galahad hingga menghantam tanah. Energi Kiku sudah mulai pulih. Menghajarmu itu bukanlah masalah, tegas Zhang Bao. Galahad yang udah masuk ke mode pecundang langsung nangis dan meminta Zhang Bao untuk membunuhnya. Soalnya dia akan malu kalau orang-orang di luar sana sampai tahu kalau dia punya sisi pecundang. Zhang Bao tidak peduli tentang itu. Yang paling penting bagaimana cara mereka bisa keluar dari jurang itu. Untung Galahad tahu kalau di dekat mereka ada gorong-gorong yang mengarah ke kastil Kingfisher. Nggak pakai lama, mereka langsung menuju ke gorong-gorong yang dimaksud. Tiba-tiba Galahad berteriak ketakutan. Ternyata di depan mereka ada tumpukan mayat dari monster armor terkutuk. "Woi kucing penakut, ini cuma tumpukan mayat. Ayo bantu aku pindahkan mayat-mayat ini," ucap Zhang Bao. Dengan berat hati, Galahad masuk ke mode serius dan membantu Zhang Bao memindahkan mayat-mayat itu. Kemudian si Galahad curhat kalau dirinya adalah anak dari raja hebat yang mampu menundukkan banyak kerajaan sekaligus. Kerajaan Korbenik, itulah kerajaan di mana Galahad dilahirkan. Sebagai seorang pangeran, Galahad ini tidak mempunyai keberanian dan kemampuan bertarung yang tinggi. Dan jika raja dari kerajaan lain tahu kalau Galahad ini adalah seorang pecundang, maka kerajaan-kerajaan bawahan tersebut jelas akan melakukan kudeta. Meskipun sudah banyak berlatih, Galahad tetap tidak bisa menumbuhkan keberaniannya. Bahkan dia kalah berantem ngelawan anak perempuan. Jadi untuk terlihat gagah, Galahad bersembunyi di balik bendera kerajaan Korbenik. Dan karena inilah, secara nggak sadar, dia menumbuhkan dua kepribadian di dalam tubuhnya. Kepribadian pecundang dan kepribadian pemberani. Lalu terciptalah sosok Ksatria Suci Galahad yang terlihat mirip seperti ayahnya. Galahad sudah menahan rasa takutnya cukup lama, sehingga membuat mode pecundangnya nangis terus tanpa henti. Zhang Bao pun mulai mengerti kenapa kepribadian Galahad sering berubah-ubah. Zhang Bao berjanji tidak akan memberitahukan rahasia Galahad ini kepada siapapun. Ini adalah rahasia di antara mereka berdua. Singkat cerita, jalan pun terbuka. Dari depan, Zhang Bao merasakan pancaran energi Ki dari Elena, salah satu ksatria Medan bawahan Galahad. Dan saat ini, keadaan Elena sedang dalam bahaya. Dia bilang ke Raja Len untuk berhenti dan tahu kalau posisinya itu berada di bawah Raja Galahad. Kemudian Raja Len mendeklarasikan kalau Galahad sudah tewas. Dan sekarang saatnya memilih siapa yang akan memasuki kastilnya. Dan dengan arogan, Raja Len merekomendasikan dirinya sendiri. Dia menyuruh orang yang tidak terima untuk berdiri dan melawannya. Di sisi lain, Galahad yang panik berusaha pergi ke tempat Elena berada. Sambil dipenuhi kekhawatiran, Galahad sudah membayangkan kalau Elena dan yang lain sedang disiksa oleh kelompoknya Raja Len. Saat mau menerobos mayat-mayat monster armor terkutuk, Zhang Bao menghentikan Galahad. Dan dawas! Tiba-tiba Galahad menghajar Zhang Bao. Ternyata energi Ki jahat sudah memasuki diri Galahad. Kenapa pusat energi Ki jahat ada di bijinya? Batin Zhang Bao. Dan bam! Zhang Bao langsung menyentil biji dan mengambil sesuatu dari celana Galahad. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kolorku kelihatan? Ujar Galahad. Kenapa kau pakai armor di sempakmu? Pecahan armornya mengandung energi Ki jahat, ucap Zhang Bao. Galahad pun sadar kalau armornya dan para ksatria lain sudah terkontaminasi dengan percikan darah monster armor terkutuk ini akibat pertarungan saat melawan Raja Max. Zhang Bao merasa kalau energi Ki yang dia rasakan berasal dari Raja Max. Dengan ini,
Zhang Bao mengambil kesimpulan bahwa Raja Max berpura-pura mati dan sengaja kalah untuk menyebarkan aura kekuatannya sehingga menginfeksi semua ksatria yang ada di camp ini. Mereka harus segera membunuh Raja Max sebelum terlambat. Telat sedikit saja, semua ksatria yang armornya sudah terkontaminasi oleh aura Raja Max akan menjadi bawahannya. Zhang Bao pun berusaha menyerap energi ki jahat di mayat-mayat armor terkutuk ini, agar mereka berdua bisa segera lewat. Tiba-tiba, di belakang mereka muncul monster armor terkutuk yang membuat Galahad cukup panik. Sontak dia langsung minta bantuan Zhang Bao. Namun Zhang Bao tidak bisa membantu karena sedang sibuk menyerap energi ki. Jujur li, Galahad mempunyai aura yang kuat. Tapi karena kepribadian pengecut inilah, dia tidak bisa menggunakan energi ki miliknya. Dan jelep, Zhang Bao menggunakan jurus akupuntur agar energi ki Galahad bisa keluar. Di sisi Galahad, dia bingung teknik apa yang digunakan Zhang Bao tadi. Karena tubuhnya mulai enteng, Galahad langsung masuk ke mode serius. Dan dawas! Galahad mampu menghempaskan para monster armor terkutuk dengan sangat mudah. Dia sampai nggak nyangka kalau ternyata pukulannya bisa sekuat ini. Dari jauh, Zhang Bao merasakan energi ki dari Well. Di atas, Well sudah berdiri melindungi Elena dari Raja Len. Woi gadis kecil, Galahad sudah tewas. Pengikutmu pun juga sudah tewas. Kau pikir bisa menghadapi kami semua? Ujar Raja Len. Dan dawas! Dengan arogan, Raja Len menendang Well sampai jatuh. Mau kau yang memasuki kastil pertama kali, aku tidak akan mengakuimu sebagai seorang raja yang sesungguhnya, tegas Well. Aku tidak butuh pengakuan dari gadis lemah sepertimu, balas Raja Len. Well pun mengatakan kalau Zhang Bao adalah raja sejati yang mampu menarik pedang legendaris Excalibur. Sontak Raja Len dan para bawahannya langsung tertawa dengan keras. Ternyata mereka tidak percaya dengan cerita Excalibur. Mati kau putri yang kekanak-kanakan, bentak Raja Len ke Well. Dan dawas! Dari bawah, Galahad dan Zhang Bao muncul. Halo Well kecil, semoga aku tidak terlambat, ucap Zhang Bao. Kau tidak terlambat, kau datang tepat waktu wahai raja sejati, ucap Well. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.